guys, welcome back to my channel again. Now I'm still with my best friend, my sister, my sister Miss Puput. Why you expressing something like that? No, that's Is that wrong? No, that's okay. If you say I am your best friend, Okay. sister, Okay, guys. My best friend. Ya. Oke guys, kali ini kita mau ngomongin tentang friendship, tentang pertemanan ya guys ya. Oke guys. Jadi kita berteman dulu udah berapa lama ya? Kita berteman sudah sejak dalam kandungan. Enggak ya. Kandungan ya. Where does stand to be friend? ya kita teman kuliah. Jadi kita dulu kuliah S1 tuh bareng-bareng sekelas ya. Iya betul. Sejak tahun 2012 guys, dan lulus kita 2016. Dia lulusnya 16 anjir. Oh 2016. Walaupun bulannya hampir habis. Oh ya udah sama-sama 2016. Oke guys. Ya. Nah berarti kita udah berteman kurang lebih 9 tahun. Right? That's really long time. Iya 2012 sekarang 2021. Wow. Kamu bisa ngitung nggak sih? Sanggup. Dia langsung berubah moodnya. Ya, jadi selama itulah kita berteman. Dan selama itulah saya tidak menganggap dia teman. Astagfirullahaladzim. Why? What's wrong with me? Why you don't assume me as your friend? No, you're my friend. Yeah, okay. Kamu teman saya. Only friend. Only friends ya guys. Underline, bold and underline. I'm just friend. Yeah, just friend because I don't have that much friend. Aku the only friend beside you until right now. Not the only one. I'm the only one. But I'm always be there when you need me. I know ya. No. But ini kebalikannya, aku selalu butuh dia. Biar dia nanti senang ya guys. Oke guys. Next. Oke, jadi disclaimer. Sambil minum guys. Disclaimer. Jadi orang ini itu dia sangat ekstrovert ya, sangat hobi bersosial. Dan saya adalah the opposite. Kebalikannya. Iya. Ya, dia nggak. I don't really know about the term extrovert introvert, but I love to be with myself rather than go out with people outside. Tanganmu. Wait. Iki udah oke. Ya gitulah. Jadi kalau dia sukanya pergi cabut, hangout terus, ketemu teman. Ya. Saya. Kalau dia enggak ya. No. Dia sukanya belajar, sukanya mengurung diri di kos. Dia hanya keluar kalau untuk sesuatu yang penting. Kalau nggak penting dia nggak keluar gitu ya. Iya. Saya lebih senang di kamar nonton TV series atau anime ya. Yang terbaru apa sih? Aku baru habisin Demon Slayer. Demon Slayer udah mau keluar ya. Oh my god. Biar channel ini ditonton sama ibu. Oh iya, amin ya Allah. Mudah-mudahan yang nonton nanti tembus 1 juta viewers ya. Amin ya Allah. Jangan remehkan kekuatan bibu. Pokoknya aku ngikut aja sih. Iya. Itulah, jadi memang kita ini berbeda. Dan kenapa kamu sangat extrovert sekali? What do you have in your mind and what do you feel about friendship? Ya, aku nggak tahu ya. Setiap orang itu pasti punya karakter masing-masing dan setiap orang tuh enjoy dengan karakternya masing-masing. Dan aku tidak pernah memilih dilahirkan aku tuh sebagai seorang introvert atau extrovert. Tapi sejauh ini aku mendisclaimer bahwa aku seorang introvert ya. Mungkin ini juga background dari aku dulu masih sekolah gitu ya. Aku tuh memang suka dibully sama orang-orang. Aku memang suka gampang sekali untuk membaur dengan orang. Tapi aku tuh selalu menunjukkan ini loh aku. Jadi tuh orang tuh notice dengan hal tersebut dan aku tuh enjoy dengan aku sharing sama orang, aku berteman sama orang, hangout bareng dan lain sebagainya. Mungkin itu yang menjadikanku sekarang sampai saat ini menjadi orang yang extrovert. Karena menurutku di masyarakat itu kayak gini loh, semacam entah itu di tempat ada atau enggak. Kalau ada orang lewat di kampung gitu ya, kalau lewatnya di depan orang tua gitu kan, biasanya orang itu akan notice, lah sombong ya, nggak mau aruh-aruh. Wah bagus ya orang ini karena mau aruh-aruh, artinya ramah. Padahal kita nggak bisa mendisclaimer, kita nggak bisa menyamaratakan karakter orang yang karena adanya extrovert dan introvert, tapi masyarakat nggak paham tentang itu ya. Ya mungkin karena berawal dari situ dan aku nggak pengen dulu dijudge sama orang aku ini sombong, aku ini nggak mau aruh-aruh sama orang. Mungkin itu awal mula terbentuk kenapa aku jadi seorang extrovert.
Ya kayak aku semacam aku harus bisa bergaul nih dengan masyarakat, aku harus ramah nih, aku harus bisa menjadi orang sesuatu yang bisa dijadikan masyarakat itu sebagai model gitu. In the center of the model, role model. Iya. Sebenarnya aku juga pernah dibully sih ya, pernah dibully. Jadi memang teman-teman stop bullying please, oke? Karena cuma ada dua kemungkinannya, Apa? over extrovert sama over introvert. Jadi tolong jangan ya. Jadi karena aku dibully makanya aku jadi introvert. Oh iya, jadi itu ya awal mulanya ya. Iya, tapi nggak juga sih, kayaknya sebelum dibully saya juga sudah introvert. Tapi tolong teman-teman sekolah saya dulu stop. Stop. Semoga kalian udah berubah sih, semoga kalian udah berubah, dan yang lain-lain jangan ya, jangan. Karena apapun alasannya bullying itu merugikan orang gitu loh guys. Apalagi bullyingnya itu pada masa-masa kita itu mengenal siapa sih diri kita kayak gitu kan. Itu akan mengganggu, menghambat pencarian jati diri mereka gitu. Kalau kalian nodai itu, kalian sama saja merusak masa depan orang kayak gitu. Nice. Betul nggak sih? Kayaknya perlu nih, nanti kita next podcast kali ya, kita ngomongin soal bullying. Wah, good. I agree with that. Ya. Ya biar sefrekuensi ya kita ya. Terus nyambung dari yang tadi kamu bilang, Iya, apa? suka aruh-aruh Iya. gitu ya. Ya jangan salah, we introvert. Ini pun bisa ya sebenarnya. We can do that. Tapi kebanyakan introvert itu ya mungkin kalau kita tahu ya kan itu ada angkanya kan rentangnya 1 sampai berapa. Mungkin level introvert orang itu beda-beda kali ya. Mungkin ada orang yang introvert banget, dia itu nggak mau keluar rumah gitu. Ada juga dia itu kayak dia itu terlalu enjoy dengan diri dia sendiri. Dia itu nggak mau bersosialisasi juga ada. Really, itu kayaknya bukan introvert. Apa itu? Kayaknya ada sesuatu yang lain. Iya, mungkin dibalik ke introvert dia. Mungkin dibalik ke introvert dan dia ada masalah besar, ada alasan besar kenapa sih dia itu nggak mau bersosialisasi dengan orang kayaknya. Iya. Oh ya, sekarang aku pengen tahu sih nyambung dengan friendship sih, apa yang kamu nilai dari aku sih? Aku tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya? Bapak mau saya judge Bapak di depan para Iya nggak apa-apa sih mungkin. Oh ya kayak gini aja lebih tepatnya. Kenapa sih mau berteman dengan aku kayak itu aja sih? Jangan ngejudge karakter aja sih. Kenapa sih alasannya mau berteman denganku tuh? Iya. That's a really nice question. Kenapa mau berteman dengan Bapak? Karena I can take advantage of you. Oh ya, dia hanya mengambil keuntungan dariku. Apa sih? Yeah. What kind of the advantage that you try to take from me? Iya. Pertama nih ya, ini aku ya, nggak perlu ditiru ya, nggak perlu ditiru. Jadi I think we live in a world dengan asas kebermanfaatan gitu. Jadi kalau orang akan datang ke kamu kalau dia butuh manfaat dari kamu. Ya betul. Orang nggak akan datang ke kamu kalau dia nggak ada perlu. Betul. Nah itu udah dari mindsetku. Tapi biasanya keperluan itu sejalan ya. Keperluan itu sejalan dalam artian mungkin kamu butuh partner orang untuk ngobrol. Nah ya kan. Kebetulan aku juga bisa, ya kan enggak sih? Karena tidak semua orang itu bisa kan diajakin ngobrol, ya kan sih? Kita itu kan select milih teman. Mana sih teman yang kira-kira bisa diajak diskusi sejauh ini karena kan level orang dalam hal berpikir kan beda-beda ya. Itu kan bisa menciptakan sebuah kenyamanan ya. Artinya kalau kita frekuensinya itu kayak apapun masuk, kita tuh enak-enak aja gitu loh ya, enggak sih? That's right. Jadi itu ya teman-teman, tolong jangan dipikirkan bahwa advantage atau manfaat atau benefit atau apapun itu semua all about money. Yang misalnya orang datang cuma buat mau ngutang doang. Ya itu juga take advantage of you gitu. Tapi coba dong diceritain apa aku pernah gimana sih sama kamu dulu waktu kuliah? Ya, tukang ngutang dulu. Untung dibayar. Aku suka utang tapi dibayar guys. Jadi dulu itu waktu zaman kuliah zaman susah guys. Jadi itu tuh karena aku nggak mendapatkan uang saku dari orang tua, karena orang tua aku nggak punya, kan aku hanya memanfaatin uang dari beasiswa aja sih guys. Jadi ketika aku ada uang kurang tuh aku biasanya cari sesuatu yang cari tambahan agar aku tuh bisa hidup, kayak semacam dulu aku jualan susu bawa ke kampus ya guys ya. Nah aja kedelai, terus jualan online, jualan baju kayak gitu.
itu yuk ikut teman, nebeng teman. Jadi itulah cara aku survive dulu waktu aku kuliah. Dan dia kebetulan dia berperan dalam hal itu guys. Dulu tuh aku kan nggak punya motor guys. Dia tuh dulu pernah aku pinjam motor ya, motornya sampai berapa minggu gitu. Dan sekarang motornya hilang guys. Ya. Halo, yang nyuri motor saya sekarang di mana? Ya kan? Jangan-jangan udah dikelitikan nih. Dan ketika aku butuh uang sih guys, walaupun aku punya teman banyak sih guys, tapi nggak mungkin juga aku merepotkan 1-2 orang guys. Aku tuh suka konservatif gitu. Mungkin aku datang ke A, datang ke B, datang C. Nah, salah satunya orang ini yang dulu sering aku pinjamin, inget banget ya guys. Dan aku thank you ya for that ya. Iya, sama-sama. Tapi dia nggak pernah pinjam aku sampai sekarang. Mungkin dia dirasa masih cukup sih. Bukan ya. masih cukup Karena sih. tidak ada hal yang penting ya. Bukan juga Apa? sih, karena ya try to control my ini aja sih, Money ya. money. Soalnya ya takut utang, saya takut utang. Terlilit utang. Iya guys, pokoknya hati-hati dengan hutang ya guys. Sekali kalian suka berhutang dan kalian tidak sadar akan hutang itu, kalian akan mencoba untuk hutang. Pokoknya apa ya? Ketika kalian itu nggak mampu untuk beli pada saat itu juga, kalian itu harus bisa tahan, bisa ditunda dulu lah sampai kalian itu punya uang. Jangan memaksakan diri kayak gitu ya. Nanti takutnya ketika kita mencoba memaksakan diri, kita mencoba untuk memenuhi gaya hidup kita. Karena sebenarnya untuk biaya hidup itu udah cukup guys. Cuma gaya hidup kita aja yang kadang itu kita pengen menyesuaikan dengan orang lain kan ya. Iya, kalau kita belum ada uang, sebaiknya kita tunda dulu ya, daripada kita nanti terlilit utang. Lifestyle-nya tuh sesuaikan dengan kantong kalian. Udah nggak usah neko-neko istilahnya kayak gitu. Ya itulah, jadi dia dulu temen aku yang hobi ngutang, untung dikembaliin, makanya kita masih tetap berteman. Iya. Kalau tidak mengembalikan uang saya, mungkin Anda sudah saya blok, saya delete dan Iya. goodbye forever. Jadi hati-hati guys, karena hutang itu bisa menghancurkan pertemanan atau persahabatan guys. Kalau teman kalian tuh nggak bisa kontrol ya, entah ya, setiap orang itu punya sifat masing-masing. Ketika memang hal tersebut tidak bisa ditolerir guys, itu akan mudah sekali. Kita gampang untuk berhubungan dengan orang, berteman itu gampang, tapi kita hancur juga gampang banget hanya karena uang ya. Right, money. Ya kan, jadi hati-hati dengan uang, jangan meremehkan pinjam. Nggak apa-apa, dia kan temanku, dia kan baik hati. Wait, tapi sometimes ketika orang tersebut kadang bosan, kadang kesel, kadang itu nggak langsung bisa diungkapkan pada saat itu juga guys. Nah itu akan berimbas pada diri kita sih mas. Ya kalau kita punya hutang ya sebaiknya kita sadar kita harus kembaliin gitu ya. Jangan sampai nanti hutang itu membuat beban, membuat pertemanan itu menjadi aneh. Karena hutang ya belum ngembaliin, ya mau ketemu lagi minder, takut, ya itu kan jadi nggak enjoy lagi pertemanannya, ya nggak sih? Bener kan? banget, karena uang itu vital, jadi tolong dibedakan ya teman-teman, persahabatan, uang, bisnis itu Iya. hal yang sangat berbeda. Iya, Jadi betul. tolong dipisahkan masing-masing itu. Ya kita boleh berteman ya, tapi kita juga harus tahu diri batasnya sampai mana gitu. Even kalau kita nggak bersahabat, kita buka bisnis bareng nih misalnya, Oh kita ngomongin bisnis, oke. itu tolong hitam di atas putih teman-teman. Urusan uang hitam di atas putih. Don't trust anyone. Do not trust anyone. Anda sedang menyindir saya ya? Oh no ya. I'm just Kok saya speaking merasa to the tersindir ya? audience. Yeah. Oh just to the audience. In the way, don't trust anyone. Karena orang ini, he has a lot of trust to people. Jadi aku orangnya tuh gampang percaya sama orang guys. Terlebih itu sahabat yang paling aku anggap dekat itu biasanya memang aku tidak pernah memikirkan yang namanya keuangan. Persahabatan di atas dari segalanya. Jadi untuk masalah uang mungkin aku nggak terlalu memikirkan. Mungkin itu yang dijadikan orang itu sebuah senjata. Entah mungkin orang-orang di sekitar yang tahu hal tersebut ya. Tapi aku nggak pernah mementingkan itu. Itu aku kesampingkan ya. Tapi bagi orang-orang ternyata itu penting guys, gitu loh guys. Mungkin kita punya persepsi tersendiri memandang sebuah pertemanan gitu. So generous, so pure. So pure. You have a really good heart. You are so kind. You are a nice person, but stupid. Ya kata-kata akhir ini nyeleket ya guys. Dia itu berusaha untuk meninggikanku, tapi pada akhirnya menjatuhkanku sedalam-dalamnya. Ya. Ya dia ngatain aku goblok guys. Jahat banget ya. Good friend will say stupid things about you to you.
okay? Itu good friends. Say stupid things, say bad thing about you to you, not to other people. Ya, karena jujur ya guys, aku tuh sometimes itu bingung ya guys, bingung aku harus bersikap gimana. Karena aku orangnya itu lebih menjaga sebuah pertemanan. Aku orangnya takut kehilangan kalau kamu tahu ya guys. Kayak aku dulu sudah sering banget ya. Jadi kayak gini lah. Mungkin ini juga pengalaman masa kecil yang nggak enak ya guys. Dulu aku dianggap pelit. Dulu aku nggak punya apa-apa, dijauhi sama orang, kayak mau pinjam apapun tuh nggak dipercaya. Dan itu ketika aku hidup pun di sini, ketika waktu dulu aku kuliah S1 itu ketemu banyak orang-orang baik dan mereka tuh sangat support dan berperan penting dalam kehidupanku dalam hal keuangan. Mungkin itulah yang menjadikanku kenapa aku menjadi seperti ini gitu loh. Untuk hal-hal tersebut mungkin aku lebih mementingkan, oh ya aku dulu pernah susah, mungkin itu satu. Yang kedua, mungkin aku nggak terlalu menganggap namanya keuangan. Aku lebih baik pertemanan itu lebih berharga dibandingkan uang. Karena mungkin aku dulu karena dibully, karena nggak punya teman, jadi itu aku berusaha untuk keep friend sampai saat ini gitu loh. Itu mungkin alasanku. Jadi aku nggak goblok dong. No, still stupid. Still stupid. Ya. Dan? Ya itu karena kecenderungan, karena ya pengalaman hidup ya kan. Iya. Trauma masa lalu yang membentuk pribadi kita menjadi sedemikian sehingga ya me too, I've been there. Aku pernah jadi seorang apa ya, istilahnya kan people pleaser. Ya, people pleaser. Ya, Kalian tahu nggak people pleaser guys? Coba dijelaskan. Mungkin ada banyak orang di sana yang nggak tahu people pleaser itu apa. Googling Guys, googling. Zaman saiki lo people pleaser nggak ngerti. Zaman saiki istilahnya gaslighting, ghosting, overthinking, googling. terus playing victim, manipulatif, banyak ya istilah-istilahnya. Kalau kalian nggak tahu yang namanya people pleaser banget kan guys, Google. Ya, ojo manja, kapan-kapan jauh. Ojo manja. Ya, itulah pokoknya aku dulu juga pernah kayak gitu. Takut kehilangan teman, karena ya itu aku dibully juga kan, jadi aku takut kehilangan teman saat aku menganggap this is my best friend, sahabatku. Iya, betul. I'm gonna keep Betul. him forever. That's my I mind. will do anything to keep him, to keep her, to keep them. But at the end of the day, they left me with a broken heart, with my heart to be all of the pieces. I cannot put it together again. So from then on, Tapi itu nggak dendam kan? I don't know ini dendam atau enggak, cuma karena kalau orang itu udah disakiti ya guys, dan berkali-kali, sometimes dia itu kayak udah merasa kehilangan kepercayaan, sudah merasa insecure, dan akhirnya dia itu baiknya itu luntur gitu loh. ya, because of that I have trust issue. Aku jadi nggak bisa percaya ke siapapun gitu. Aku nggak bisa. Even itu sahabat sendiri ya. Even itu sahabat sendiri, because I don't have any sahabat. Ya, that's okay. Ya, jadi from then on, I think there is no such BFF thing. Gak ada yang namanya BFF sahabat tuh, menurutku ya, karena sudah terlalu banyak dikecewakan gitu. Tapi kalau menurut kamu masih exist, yang apa-apa. Tapi menurut aku they do not exist. Jadi orang ya orang aja, kayak ya masing-masing aja. Iya. Nggak perlu ada yang term special term to call them. Berarti dia itu menganggap nggak ada sahabat tapi semuanya teman gitu loh. Tapi balik lagi ke asas kebermanfaatan, dia itu ada karena sesuatu kita itu butuh orang itu ya kan. That's guys. Right. Jadi kalian harus meningkatkan value kalian. Ya, value. This is important. Increase your value. Ketika kalian mampu meningkatkan value kalian, berarti apa? Berarti orang-orang akan datang ke kalian dengan sendirinya. Gitu. Jadi kalian nggak usah. Ya, betul banget ini yang diomongin guys. Nggak usah bingung-bingung. Betul banget. Betul. Soalnya kenapa? Iya. Itu soalnya kenapa dulu aku tuh waktu miskin nggak punya apa-apa gitu guys. Uang itu nggak punya, motor nggak punya. Ketika gabung sama orang, berusaha sosialisasi sama orang itu. Aku merasa bahwa aku nggak punya apa-apa dan aku hanya punya teman, tapi teman itu ternyata nggak bisa kita andalkan gitu loh. Kayak sometimes kenapa harus aku jemput dia, kenapa harus banjengin dia, kenapa dia harus gabung sama aku. Itu aku dulu sering mendapatkan perlakuan kayak gitu, sehingga waktu sekarang tuh nggak tahu ya, mungkin dunia berputar kali ya. Sekarang aku yang mulai ke atas dan mereka masih tetap di situ atau malah justru downgrade gitu ya kan. Dan mereka datang hanya untuk apa? Kamu tahu kan biasanya people come with benefit, kalau nggak untuk money, utang gitu guys. Dan bodohnya aku sih
ya siapapun yang tanyakan ke aku tuh nggak bisa filter, kalau butuh ya mesti aku bantu gitu guys. Ya hati-hati sih ya. Jadi kalau misalnya kamu mau meningkatkan value-mu dalam hal wealth, Sambil diminum ya. dalam hal money atau dalam hal apa, kamu juga harus meningkatkan value-mu dalam hal how to think. Ya. Dalam pikiran guys, tolong, this is important guys, the most. Ya makanya jadi nggak usah takut kalian itu bakal kehilangan Teman. kehilangan sahabat apapun itu. Tapi takutlah kalau kalian kehilangan diri kalian sendiri. That's a good Quote of the day. quote of the day. Ya, karena itulah kalau misalnya kalian punya value akan kefilter dengan sendirinya kok, akan tersaring dengan sendirinya. Orang-orang yang give you, walaupun mereka take the advantage of you, mereka Iya. juga give the advantage Betul, from you. betul. Gitu. Jadi kita akan mendapatkan Sama-sama. hal yang sama dengan Iya. yang kita berikan gitu. Kalau misalnya kita stupid, kita mau run, kita nggak Oke. bisa mikir, kita give advantage, but we don't get any advantage back. Oke, berarti relate to pertemanan yang ideal ya. Kalau gitu kan, kalau kita sama-sama punya tujuan dan punya kebermanfaatan yang sama, berarti kan kita ngomongin itu hal yang ideal. Untuk pertemanan yang ideal itu sebenarnya apa sih? Apakah cuma sekedar kamu butuh, aku butuh, kita sama-sama bisa match di sini, atau apa? Dalam opinimu apa? You're talking to me, so ya aku sih nggak pernah ini ya urusan money, urusan apa itu I don't really care because I can get my own money, I'm a bit ya itu pokoknya. Jadi as long as I get the advantage, misalnya nih kayak gini, aku berteman sama kamu, so now advantage yang aku dapat, pertama I can share everything, ya kan, tukar pikiran. Now we have a podcast, next we're gonna have something else that I like. Iya. Ya, kalau aku nggak suka ya I'm not gonna take it. Oh ya, I see. Jadi ya dalam hal seperti itu sih, sama teman-teman yang lain pun juga kayak gitu. Berarti penting punya pertemanan yang frekuensi itu pentingkah menurutmu? Kita punya kebiasaan sama misal kita suka karaoke nih, kita punya waktu, kapan sih kita karaoke? Karena kita kangen karaoke, karena kita sering karaoke. Terus sama-sama kita suka ngupload video-video di TikTok, di YouTube. Kapan sih kita bikin konten bareng kayak gitu? Sometimes kita pengen ngobrolin apapun hal yang private, terus kita ketemu, kita ngobrol. Apakah yang dimaksud pertemanan yang frekuensi dan ideal itu seperti itu kah? Di dalam opinimu? In your point of view? In my point of view, it's a really hard question, Really complicated, right? really complicated because Untuk kulitnya aja kayak mana sih intinya? gimana ya aku tuh nggak ngerti aku nggak paham. Oh, dia bingung guys menjawab guys, karena pertanyaanku kayaknya terlalu berbobot dan sangat tinggi banget. Bagaimana friendship yang ideal itu, karena I don't think any of ideal friendship. Iya sih. Mungkin aku salah bertanya sama orangnya ya guys. Mungkin Jadi- ketika aku tanya sama orang yang punya relationnya itu banyak dan mereka sangat mengunggulkan relation, kan beda sama dia ya. Mungkin akan ada jawaban. Ya udah ya, kita skip aja di pertanyaan. That's okay sih. Jadi mungkin orang-orang bakal kasih jawaban kalau misalnya pertemanan yang ideal itu pasti kayak gitu. Kita Iya. menghabiskan waktu bersama, kita punya banyak kesamaan, kita punya ya satu frekuensi dan sebagainya. Padahal we live as different creature. Iya. We are different kind of people with different background, with different personality. Jadi ya nggak harus everything gonna be the same gitu loh. Iya. Ya, jadi ya mungkin satu lain hal sama, kita punya kesamaan, kita senang bikin konten, kita Iya. senang karaoke. Tapi dalam hal lain, prinsip atau ada kesukaan yang lain Mungkin beda. and that's okay. That's okay. Ya, Itu kan? perbedaan tidak menjadikan itu sebuah masalah dalam pertemanan yang nggak, asalkan bisa menerima ya. Kan kuncinya itu pertemanan itu bisa menerima kelebihan dan kekurangan. Kalau hanya menerima kelebihan saja tanpa menerima kekurangan, ya itu kan hanya ya tahu lah, hanya memanfaatkan saja tapi nggak mau dimanfaatkan balik. That's not mutualisme. Yeah, mutualism. That's really good. We have to live with mutualism karena ya bukannya munafik Yeah. ya. Harus bantu aja, jangan berpikir kamu akan mendapatkan timbal baliknya. No, we need the feedback, good feedback. Iya. Ya, jadi
Ya kadang kita itu bantu orang, belum tentu orang yang kita bantu itu tahu maksud apa yang kita bantu kayak gitu loh. Ya kan, niat baik kita itu belum tentu orang itu menangkap kayak gitu. Mungkin kita sekedar bantu, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka itu ternyata ya begitulah. Kadang lari dari tanggung jawab, kadang malah menyakitkan. Ya kita memang sih, kita itu tidak butuh yang namanya timbal balik, karena aku yakin kalau aku bantu kamu misalkan, kamu belum tentu suatu saat bantu aku balik gitu kan. Tapi bisa jadi yang bantu itu orang lain gitulah. Jadi kita itu don't take any expectation to someone who help. Ya kan, you help, but ya udahlah, gitu aja sih. I do take expectation. I do take expectation, but the expectation is not only about the same amount. Maksudnya nggak selalu jumlahnya itu Iya, sama betul. Misalnya, I help you, I lend you money. I need the feedback is about Someday I will lend you money too. Not about that too, but as long as kita memiliki hubungan yang baik, kamu tidak merugikan aku. Okay. That's a good Itu feedback. cukup ya, Itu cukup. Jadi kita memiliki hubungan yang oke, itu cukup. Nggak harus yang nanti kok aku pinjam, kamu juga harus ngasih aku ya. No, it's not about that. Ya, set the expectation. But orang memiliki ekspektasi masing-masing. Jadi ya terserahlah, kamu mau ekspektasi pinjemin balik juga nggak apa-apa. Oh ya sih. Oke, sekarang untuk permasalahan dalam sebuah pertemanan. Ya kalau misalkan kita punya hubungan relasi dengan pacar lah, kan bisa putus kapan aja. Menurutmu untuk pertemanan persahabatan juga bisa nggak sedemikian? Of course ya, sangat mungkin ya. Of course ya. Sangat mungkin. Semua itu mungkin. Semua mungkin. Kenapa sih alasan orang itu kok bisa meninggalkan dan ditinggalkan? Padahal ya kalau kita berteman ya seharusnya kita nggak berharap apapun. Artinya kalau kita udah berteman lama, lebih dari 7 tahun, 9 tahun, ya berharapnya pertemanan itu akan berjalan seumur hidup gitu loh. Tapi ada aja ketika semakin kita dekat sama orang itu nggak sih, semakin kita tahu sifat aslinya, semakin kita itu mengevaluasi diri lagi, apakah kita itu mau melanjutkan pertemanan ini atau tidak. Iya nggak sih? Iya. Ya, people come penting and go. People come and go. Ya, kita harus dari awal udah ngerti itu dan tadi sih karena aku nggak pernah set ekspektasi terlalu besar tentang pertemanan ya, kayak it's okay if I don't have any close friend atau BFF or something like that. Jadi ya I know someone will leave me. Jadi kita harus tahu bahwa every hello ends with a goodbye. Oke, sekarang kita bahas untuk fenomena yang terjadi pada saat ini. Kita itu dunia pertemanannya itu makin luas dengan adanya media sosial, entah TikTok, entah YouTube, entah Instagram atau other same application. Nek menurutmu untuk banyak orang-orang yang di luar sana berkecimpung dalam dunia aplikasi sosial media untuk mencari teman, menurutmu fenomena tersebut memang karena di dunia nyata mereka tidak mendapatkan teman yang cocok atau kayak mana sehingga mereka itu mencari pertemanan di dunia maya kayak semacam kayak gini. Aku pernah nemu video FYP di TikTok ya guys. Itu contohnya kayak ada orang upload video dengan tulisan ada orang yang menemani untuk self healing kemana, misalnya kayak gitu. Berarti kemudian aku cek gitu satu-satu videonya, ternyata memang dia itu nggak punya teman, atau memang temannya itu memang nggak pernah dipost di video itu, aku nggak tahu. Tapi ada semacam kayak gitu. Gimana sih menurut tanggapan Anda itu? Ya, tanggapanku sih karena dunia ini luas. Iya. Dunia ini luas, tapi kita nggak bisa semudah itu mendapatkan seseorang yang memiliki something. Maksudku kayak gini loh. Maksudku ketika lihat fenomena tersebut, aku tuh jadi berpikir bahwa oh ternyata pertemanan itu sepenting itu ya, seberarti itu ya kita memiliki teman itu. Kita teman di dunia maya mungkin beda ya pertemanan sama di dunia nyata. Ketika kita punya teman di dunia nyata ya kita bisa melakukan apapun kapan aja dengan orangnya langsung gitu. Tapi dengan dunia maya kan beda lagi karena kita nggak ketemu face to face, kita nggak langsung bertatap muka ya. Kalau menurutku
kenapa orang itu bisa sampai nggak punya siapa-siapa terus terjun di aplikasi untuk mencari seseorang. Berarti menurutku memang pertemanan itu dalam kehidupan ini itu sangat berarti. Iya, sangat. Kalau menurut gimana kita ini sih? makhluk sosial. Iya betul. Kita ini makhluk sosial. Kembali lagi ya ke makhluk sosial Iya, ya. kita ini makhluk sosial. Mau kamu extrovert, introvert, apapun Iya. itu, kita ini makhluk sosial. Nggak bisa dipungkiri bahwa Bahwa loading sih guys. nggak bisa dipungkiri bahwa kita ini membutuhkan seseorang untuk bertukar pikiran. Iya betul. Apapun itu. Jadi dan di saat kalau kamu bilang mungkin dia di sedesperate itu mencari teman karena di dunia nyata dia nggak punya teman. Ya we don't know about that. Yeah. Itu social media. We Yeah. cannot trust anything in social media. TikTok atau Instagram. Yeah. Orang-orang yang juga sesama yang suka anime. Yeah. Para wibu-wibu di luar sana untuk bertukar pikiran tentang anime ini, Yeah. ya kan? Yeah. Itu loh. Jadi ya kita punya Sasa teman- saja ya. sasa aja kita punya temen banyak tapi nggak semuanya ini semua sama. Sejalan dengan kita gitu Iya, ya. jadi ya yang walaupun kamu nggak suka anime nggak perlu dong aku musuhan sama kamu. Iya. Iya kan, tetap ada Berarti kalau ambil advantage di bidang iya sih, lain. iya. Berarti kayak gitu kan penting ketika kita tuh punya teman yang banyak, karena dari teman yang banyak itu akan punya banyak karakter, kebiasaan dan hobi dan watak masing-masing. Nah loh, tinggal mana sih kadang kita butuh yang mana. Kalau kita kadang butuh lagi pengen ngobrolin ke anime ya ke teman ini misalkan karena ini punya kesamaannya sama. Kalau tentang musik ya ke teman yang ini karena sama gitu kan. Berarti kan intinya kalau kita semakin banyak teman, berarti kan kita semakin kesempatan kita untuk hidup itu jauh lebih berwarna gitu nggak sih? jauh That's why lebih keberadaan teman menurut aku penting gitu loh iya. untuk membentuk karakter kita dan untuk kayak semacam memenuhi hal-hal yang sedang kita rasakan, sedang kita inginkan pada saat at the moment itu. Iya, penting banget punya teman itu. Kita bisa ambil hikmah dari pengalaman dia. Aduh, Jadi kita nggak perlu mengalami hal yang sama. cukup belajar ya Cukup belajar pengalaman dari orang lain. Iya, jadi ya itu sih menurut aku penting punya banyak teman, tapi jangan set the expectation too high. Wah kita ini sangat dekat, kita ini sangat akrab, tak bisa terpisahkan oleh suatu apapun. We are best friend forever for the rest of our life. Jangan. Karena kita sadar bahwa suatu saat ya kita karena kesibukan kita masing-masing ya kita nggak akan selamanya bersama gitu kan. Dan kita harus sadar itu bahwa di saat kita itu nggak bersama bukan berarti kita itu putus pertemanan, nggak. Kita mungkin hanya konektivitas sama intensitas bertemu atau ngobrol atau apapun semacam itulah mungkin hanya berkurang saja gitu ya. Kita harus sadar itu bukan berarti kok teman kita sekarang berubah ya, bukan, karena memang keadaan lah yang menuntut kita berubah dan faktor kedewasaan yang membuat semuanya juga berubah gitu kan ya. Ya mungkin juga antara aku sama temanku yang lain yang sudah berkeluarga ya memang aku harus sadar, aku harus paham sama temanku bahwa dia sudah berkeluarga, otomatis urusan dan masalah dia itu sudah berbeda gitu. Jadi aku nggak bisa mencampur adukan menyamakan pertemanan dia yang dulu sama yang sekarang gitu kan. Intinya kita saling mengerti aja. Iya, itulah pokoknya. Dan terakhir untuk pesan pada kalian dan terakhir untuk pesan untuk para netizen ini dalam mencari teman itu harusnya seperti apa? Dalam mencari teman harusnya saya nggak pernah mencari teman. Ya udah, pesan untuk orang-orang di luar sana yang berkaitan dengan pertemanan mestinya seperti apa? Ya kita ini makhluk sosial, janganlah kalian mengurung diri selalu. Kita juga harus memiliki teman untuk mencurahkan segala isi hati dan pikiran. Kalau enggak nanti kita stres sendiri, kita depresi. Tapi juga harus hati-hati, pilih-pilih teman tuh hati-hati, jangan semua diiyakan ya. Gimana milihnya ya dilihat, jangan langsung percaya, dilihat dulu. Butuh waktu, semua butuh waktu. Jangan waton percaya. Ya, jangan waton percaya. Kalau memang kita bisa bantu. Kalau misalnya kita nggak bisa bantu, jangan dipaksakan. Dan untuk membangun soft boundaries itu penting nggak sih? Penting banget. Iya. Karena I told you before, menyenangkan semua orang itu bagus. Just bagus. Tapi kalau kalian sendiri nggak senang, apa gunanya? tuh
penting ya, menyenangkan orang lain boleh guys, tapi pastikan bahwa diri kalian itu juga senang. Itu jangan sampai kalian tuh hanya menyenangkan orang lain tapi diri kalian tersiksa. That's not the good way. Benar sekali. Itu mungkin ada lagi yang mau diomongin nih? Ya, aku rasa ini durasinya juga udah panjang dan tadi udah panjang lebar ngomongin tentang pertemanan. Ya mungkin sejauh itu aja dulu kita ngobrolnya. Mungkin di lain kali kita bisa ngobrol banyak topik-topik yang lain. Aku ucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang sudah setia nonton podcast ini, nonton channel ini. Dan kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, share pada teman-teman kalian di luar sana. Dan kalian juga bisa request untuk konten-konten apa yang akan kita bahas bareng di bawah sini ya guys ya. Gitu ya guys. Ya udah, aku sama temanku Miss Puput undur diri dulu ya guys. Sekali lagi thank you. Thank you so much. Thank you Don't so forget much. to subscribe, like, and comment, and share this video to others. Okay? Okay. Jangan dipotong pas bagian kontroversial terus di post time. Oke. Bye bye.